Bener nggak sih yang udah nonton anime dari lama? Bener nggak sih kalau memang semakin kemari tuh kok agak apa ya? Aku kasar aja ya, menurun lah, agak membosankan dibanding kalau dulu-dulu. Apakah seperti itu atau subjektif itu aku aja? Mungkin memang ya anime sudah bukan jadi prioritas kita lagi. Terus apakah bener-bener harus done gitu, udah nggak menyentuh anime lagi? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya datang kembali Sound Speak. Jadi sebenarnya aku mau ngebedah arc Hasakainya Boku no Hero Academia. Cuman aku pending dulu gitu ya, karena aku teringat ada sebuah komentar menarik yang kelihatannya bisa jadi pembahasan kita nih. Sebuah topik yang aku yakin kelihatannya banyak orang rasakan. Mungkin kalian juga pernah rasakan atau sedang rasakan, dan aku pun pernah rasakan. Ini ada dari komentarnya si Yuhu, dimana dia itu bilang, saran bang biar nonton anime seru lagi. Pertama tahu anime pas SMP sekitar tahun 2015-an. Dulu iseng-iseng nyari episode baru Naruto, akhirnya nemu anime-anime lain. Dulu nonton anime mau lawas atau baru sama-sama seneng. Sekarang posisi udah lulus dan kerja, gak tahu kenapa dan gak ada sensasi nonton anime. Buat kalian yang menonton video ini melihat dari judulnya berharap ada sebuah jawaban untuk mengembalikan gairah menonton anime, jawabanku tidak. Aku nggak tahu dan nggak punya caranya, dan aku pun nggak yakin bahwa itu bisa dikembalikan sebenarnya. Terus apakah berarti harus selesai nonton anime, nggak ngikutin anime lagi, berhenti jadi otaku? Mari kita bahas ada sama-sama. Ini aku mau sharing juga gitu lah, maksudnya ini juga bagian dari berbagi pengalaman juga. Dan dia tentu mencurahkan isi kepalaku seperti biasa. Jadi silakan kalian berkomentar aja, utarakan pengalaman dan pendapat kalian juga. Oke, silakan di like, share, subscribe kalau kalian pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai seorang cinta anime, sebagai seorang otaku, mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku buka dengan ceritaku dulu aja kali ya, pengalamanku ya. Karena aku pun pernah mengalami ini dan mungkin sih masih ada sedikit rasa ini. Tahun 2018 akhir, pertengahan akhir, 2019, 2020 awal, pertengahan awal itu banyak anime aku skip. Aku inget bahwa aku tuh terkejut dengan diriku sendiri di tahun 2019. Karena tahun itu kan cukup banyak seri-seri yang booming dan meledak dan bagus-bagus gitu ya. Kayak Dr. Stone, kayak Kimetsu, kayak Fire Force. Dulu ketika aku masih semangat banget gitu ya, bergairah banget tuh, aku tipikal orang yang begitu ada episode baru langsung nonton. Tiap minggu episode baru langsung nonton, ditunggu seminggu langsung nonton. Tapi kali itu di tahun 2019 begitu banyak anime bagus-bagus itu, aku nontonnya semi batch. Bukan alasannya karena ditunggu numpuk aja dulu supaya nggak perlu nunggu-nunggu, enggak. Karena memang udah nggak segitu bergairahnya. Karena udah hilang hype-nya, itu udah nggak seperti dulu lagi. Aku bilang oke lah ya, keren nih, bagus nih, aku pengen nonton, cuman nggak sekarang deh gitu, nanti aja deh gitu, bisa disimpan lah, nggak keburu kok. Dan itu berubah gitu ya, meskipun tadi aku bilang sebenarnya tidak ada caranya, tapi aku bisa mengubah itu karena keadaan. Ya karena aku bikin Sound Speak. Aku ada di tahap dimana aku suka public speaking, dan saat itu aku itu kebelet pengen ngomong, kebelet pengen public speaking, mencari audiens, aku pengen ngomong depan banyak orang gitu. Tapi karena waktu itu kondisi pandemi, kondisi lagi daring semua, maka aku pikirkan, oke, kenapa nggak aku coba bawa ke YouTube aja? Dan di situ aku baru menentukan, oke lah, karena aku suka anime cukup lama, dari 2012 aku into dengan anime, aku ngikutin banyak anime juga, banyak hal di kepala aku tentang anime, aku coba bahas anime aja. Jadi posisinya aku tuh udah tenggelam gitu, tenggelam dalam banget ke jurang atau lautan anime ini. Terus perlahan-lahan aku udah mulai naik, udah mulai ngapung naik. Akhirnya karena aku bikin Sound Speak, nyemplung lagi. Dan itu kan harus gitu, aku kan harus harus update dengan industri ini. Kalau nggak kan aku nggak bisa ngikutin perkembangannya. Tapi itu kasusnya kayak aku gitu maksudnya, yang memang terpaksa, quote on quote ya, terpaksa harus harus jadi bener-bener otaku lagi. Nah terus sekarang pertanyaannya, gimana kalau bener-bener udah nggak bergairah? Sebenarnya jawabannya adalah, ini menurutku sih ya, cari tahu dulu alasannya kenapa. Kalau kalian sudah bisa ngedefine, sudah menjelaskan kenapa kok tidak sebergairah itu lagi nonton anime, nungguin anime, mungkin kalian bisa menemukan jawaban untuk memperbaikinya. Kalau misal dari kasusnya si Yuhu ini ya, jadi dia tuh bertukar komentar gitu lah ya, dan pokok intinya dia tuh udah coba nonton anime-anime baru gitu kelihatannya. Satu episode belum selesai tapi udah bosen dan akhirnya malah dihapus filenya. Dan dia juga bilang mungkin karena ketertarikan atau fokusnya tuh udah bergeser, ngumpul atau ngobrol-ngobrol.
sama teman-temannya. Nah, itu yang harus dicari tahu dulu menurutku. Bisa jadi mungkin kita merasa, mungkin loh ya, ini yang aku rasakan juga. Industri animenya sudah nggak kayak dulu lagi. Mungkin. Aku pribadi entah ya, ini apakah subjektif atau objektif, aku pengen tahu pendapat kalian. Bener nggak sih yang udah nonton anime dari lama? Bener nggak sih kalau memang semakin kemari tuh kok agak, apa ya, aku kasar aja ya, menurun lah, agak membosankan dibanding kalau dulu-dulu. Apakah seperti itu atau subjektif itu aku aja? Atau mungkin dari diri kita sendiri, mungkin ada kesibukan lain. Dulu nonton anime waktu SMP, SMA nggak ada kesibukan, sekarang mungkin udah kerja, atau ada organisasi di kampus, atau segala macam tugas, praktikum, segala macam lah, semua kesibukan. Mungkin sekarang jadi nggak ada waktu buat nonton anime, bisa jadi. Atau mungkin ya kayak si Yuhu ini, mungkin karena ya ketertarikannya itu udah bergeser. Yang mana ini juga aku rasakan. Salah satu faktor besarnya di sini sih aku. Jadi waktu dan kecintaanku tuh akhirnya terbagi gitu, kayak tersita ke beragam hal lainnya. Dan akhirnya anime tuh karena tadi ada alasan yang menurutku semakin kemari kok semakin gini ya. Akhirnya anime sempat tidak menjadi prioritas lagi buatku. Nah, terus apakah itu salah gitu maksudnya? Apakah harus dikembalikan moodnya itu? Dikembalikan semangatnya, gairahnya? Jawabanku sih enggak. Jawabanku sih enggak. Maka tadi aku bilang kalau kalian mencari jawaban untuk mengembalikan itu, sayangnya di video ini tidak akan aku berikan dan aku pun nggak ngerti caranya. Karena gini, maksudku wajar sih gitu kalau kita bergeser atau berpindah kecintaannya gitu, kesukaannya. Namanya manusia itu pasti berevolusi soalnya. Maksudnya manusia itu pasti berkembang, pasti berkembang. Aku nggak akan bilang anime buat tontonan remaja lah ya, karena kan aku udah pernah bilang gitu, maksudnya anime itu maksudnya memang demografinya sebenarnya untuk orang-orang dewasa. Di Indonesia aja yang salah. Cuman mungkin memang seiring kita bertambah usianya, pemikiran kita tuh jadi semakin terbuka aja gitu. Cara kita memandang dunia tuh jadi lebih luas, lebih banyak hal yang bisa kita perhatikan, bisa kita sukai. Mungkin olahraga, mungkin seni, mungkin otomotif, mungkin bidang profesional apapun, kayak banyak banget gitu kan. Atau ya mungkin sama-sama masih tontonan, dulu suka anime, sekarang mungkin lebih suka seriesnya Netflix gitu mungkin, atau suka drakor sekarang, bisa jadi. Aku tahu mungkin banyak yang bilang dan merasa pengen gitu loh bisa nonton anime kayak dulu lagi. Aku pun juga, tadi aku bilang 2019 pun aku kaget aku bisa nonton anime semi-batch kayak gitu. Di saat dulu aku semangat banget nonton anime tiap minggunya. Tapi setelah maksudnya aku pikir-pikir lagi, ya bergantung dengan alasannya kita tadi itu yang harus kita temukan. Mungkin memang ya anime sudah bukan jadi prioritas kita lagi. Dan aku sih nggak setuju ya kalau misal ada yang, kan ada yang ngasih cara. Sebenarnya nggak apa-apa ngasih cara, cuman menurutku kadang itu nggak menolong gitu. Ada yang bilang gini, coba nonton anime kesukaannya, nanti mungkin gairahnya bisa terbangkitkan kembali. Nggak gitu deh rasanya. Maksudnya katakanlah aku udah nggak begitu into dengan anime gitu ya, cuman aku akan tetap suka dengan Gintama, pasti. Aku akan tetap jatuh cinta dengan Gintama. Aku akan kemarin, meskipun aku udah nggak suka anime, tapi kalau Gintama The Final tayang di bioskop Surabaya, aku pasti nonton. Dan ketika memang aku pengen nonton ulang Gintama, pasti akan aku tonton. Tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya gitu maksudnya. Karena itu anime di masa lalu, itu anime zaman dulu gitu maksudnya. Itu anime di tahun 2006, sedangkan kita berharap kita bisa bergairah lagi nonton anime tahun 2021, 22, 23 dan seterusnya. Nggak bisa gitu maksudku. Ininya udah beda, tahunnya udah beda, vibe-nya kita, perasaan kita udah beda. Aku pun sekarang nonton ulang beberapa anime lawas buat konten persiapan. Aku nonton Evangelion, ini aku barusan nonton, dia barusan selesai. Kenapa nggak ada yang bilang kalau cara bacanya Evangelion? Dan ini aku baru aja memecahkan rekorku karena aku nggak pernah nyentuh anime mecha. Itu pertama kali aku nyentuh anime mecha dan aku jatuh cinta dengan Evangelion. Terus aku nonton juga Rurouni Kenshin, baru aku tonton. Semuanya menarik, aku bener-bener suka, aku menikmati. Tapi ya itu di masa lalu. Itu anime lawas, anime jadul. Vibe-nya, perasaannya itu nggak akan bisa untuk menolong atau mengangkat, menurutku loh ya, menurutku dan yang aku rasakan nggak akan bisa mengangkat lagi buat nonton anime yang sekarang. Terus apakah bener-bener harus done gitu, udah nggak menyentuh anime lagi? Enggak sih menurutku. Itu tuh sama aja kayak musik, sama kayak lagu. Aku nggak ngerti apakah kalian secara pribadi pernah merasakan ini, tapi aku yakin sebagian besar umat manusia di muka bumi, dan termasuk aku tuh pernah merasakan ada satu periode, ada satu masa di mana kita merasa lagu-lagu di masa tersebut itu adalah yang terbaik, yang paling enak. Kalau aku itu tahun 2012 sampai 2013, kemudian lompat 2015-2016.
Dan menurutku pada periode tadi itu lagu-lagu paling enak ya di zaman segitu. Nah, lagu-lagu sekarang apakah aku nggak dengerin sama sekali? Ya ada beberapa yang aku dengerin, tapi nggak sebegitu intunya lagi, udah nggak sebegitu menggilainya lagi. Terutama 2021 lagunya kebanyakan lagu-lagu TikTok ya kan, najis ya kan. Apakah kemudian aku nggak dengerin lagu lagi, nggak dengerin musik? Ya enggak. Tetap dengerin, tetap menikmati, cuman ya mungkin opening ending anime, opening ending Gintama, atau mungkin lagu-lagu di tahun segituan tadi yang aku sebutkan, atau mungkin lagu-lagu lain yang memang aku suka. Aku tetap mendengarkan musik yang aku sukai, yang aku cintai, tapi sudah nggak begitu menggilai lagi, sudah nggak begitu mengerti dengan industri musiknya. Dan semisal 2021 nanti atau kedepannya ada lagu yang enak menurutku, ya aku dengarkan. Dan itu rasanya bisa kita terapkan juga di anime. Jangan terus berarti kita lepas, kita nggak nonton lagi gitu maksudnya. Anggaplah ini maksudnya ya anime ya sudah nggak jadi kultur kita lagi, mungkin kita nggak ngikutin industrinya, cuman kita jadi apa ya, penonton casual lah akhirnya. Nonton mungkin 1-2 judul aja gitu barangkali di sosial media ketemu, oh kok kelihatannya menarik ya ini, mungkin kita ngeliat cuplikan trailernya atau lihat ada pembahasan gitu, kok kelihatannya menarik ya, ya udah itu yang diikutin. Atau mungkin kita karena udah ngikutin apa ya, Attack on Titan misalnya, Attack on Titan dari lama, terus nanti akan ada final seasonnya tuh 2022, ya itu aja yang ditonton, nggak usah semuanya ditonton, enggak. Ikuti apa yang memang kita sukai, apa yang kita pengen tonton. Dan sekali lagi aku bilang, kalau memang sudah nggak bergairah lagi ya sudah, nggak apa-apa gitu maksudnya. Manusia itu berkembang kok, manusia berubah, bukan sebuah masalah kok, bukan sebuah krisis identitas. Aku bukan bilang berarti bener-bener nggak ada caranya gitu, cuman menurutku setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya, cara untuk bisa menemukan solusinya. Dan pertama adalah dengan menemukan alasannya. Tapi kalau aku lihat dari alasannya yang secara umum 3 itu tadi gitu ya, karena industrinya, karena kesibukan kita, atau karena kecintaan kita yang bergeser ke bidang lain, agaknya cukup sulit kalau mau dibangkitkan kembali gairah nonton anime. Jadi itu aja untuk kali ini. Silahkan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.